seremoniknya udah di Polresta Padang pada acara kami konferensi pers terkait tepatnya pukul 23.00 jajaran Polresta Padang khususnya Sat Narkoba Polresta Padang mendapatkan informasi terhadap terjadinya dugaan penyalahgunaan narkoba di hotel. Diberikan tanda-tanda dan ciri-ciri dugaan pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga tim Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan, menemukan, kemudian orang yang diduga itu ditemukan, kemudian diikuti pada saat keluar dari Hotel T menuju ke daerah Parak Gadang. Daerah Parak Gadang inilah terduga pelaku ini dihentikan oleh Sat Narkoba Polresta Padang, kemudian digeledah, ditemukanlah di badannya satu plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Kemudian dikembangkan oleh Sat Narkoba, diinformasikan bahwa pelaku S, ya, ulangi pelaku AA yang telah ditemukan oleh Sat Narkoba ini menyatakan baru selesai menggunakan di Hotel T. Kemudian Sat Narkoba mengembangkan di Hotel T. Kemudian di Hotel T ini kemudian ditemukanlah pelaku lain yaitu S. Ya, pelaku lain S. Kemudian pelaku S ini di dalam kamar Hotel T. Kemudian Sat Narkoba bekerja sama dengan pihak manajemen hotel, kemudian dibukalah kamar ini, ditemukanlah di bawah tempat tidur seperangkat alat hisap sabu dan satu plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Orang lain dari pelaku S ini dikembangkan lagi kepada pelaku M. Pelaku M yang pertama. Pelaku M yang pertama ini dia berada sama di dalam satu hotel yaitu Hotel T di daerah Kota Padang. Kemudian dari pelaku M yang pertama, dan dia juga mengakui telah menggunakan bersama-sama S dan AA tadi. Kemudian berkembang lagi kepada pelaku M yang kedua. Nah, di pelaku M yang kedua ini pun mengakui telah menggunakan menyalahgunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama. Rekan narkotika yang dilakukan oleh Sat Narkoba ini murni adalah penyelidikan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya, tolong, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Sat Narkoba menemukan tersangka, mendapatkan informasi, melakukan penyelidikan ternyata benar. Ya, kita boleh, ya rekan-rekan, bahwa pelaku yang pertama diamankan adalah pekerjaannya swasta. Kemudian 3 pelaku lainnya yaitu berinisial S, berinisial M1 dan berinisial M2 adalah yang diduga pada saat itu adalah dari anggota DPRD salah satu kabupaten di Kota Padang. Ulangi, Sumatera Barat, di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Dan pengungkapan ini adalah berkat kerjasama dengan masyarakat, ya, terutama masyarakat anti narkoba, dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang dipimpin oleh Pak AKP Martinus. Mungkin itu yang pertama, mungkin rekan-rekan mau ada yang ditanyakan silakan. Dari masyarakat ini pun bahwa ada terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu itu. Itulah di Sat Narkoba melakukan penyelidikan, mendapatkan orang yang terduga sesuai dengan informasi, diikuti, ya, diikuti, kemudian didapatlah di dalam badannya terdapat satu plastik yang diduga jenis narkotika sabu. Dan rekan-rekan perlu saya tambahkan juga bahwa dari kegiatan penyelidikan ini, para pelaku ini dilakukan pemeriksaan urin, ya, di Rumah Sakit Bayangkara dan terindikasi mengandung
metamfetamin, yaitu jenis sabu. Kemudian juga informasi dari Sat Narkoba bahwa barang bukti yang 2 plastik yang kita temukan tadi yang diduga adalah narkotika jenis sabu sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Riau, dan secara lisan sudah disampaikan bahwa identik ya apa yang pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 114 ayat 1 junto, pasal 112 ayat 1 junto, 132 ayat 1 junto, 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 12 tahun. Ya tentunya rekan-rekan ya tidak ada informasi bahwa keempat tersangka ini adalah pecatan polisi. Ya, sudah kita verifikasi bahwa tidak ada yang keempat ini yang pecatan. Tapi keempat-empatnya latar belakang legislator semua. Dari keempat tersangka yang kita amankan, satu adalah karyawan swasta. Itu yang pertama kita ambil. Ya, itu yang pertama kita amankan sehingga menepis anggapan orang bahwa ini karena di hotel T itu sedang dilakukan kegiatan bintek ya dari legislatif, terus dilakukan penyelidikan, bukan. Ya kita murni mendapat informasi sehingga menemukan tersangka pertama ini adalah karyawan swasta. Dari sinilah berkembang bahwa menggunakan bersama dengan 3 orang lainnya yang mohon maaf pekerjaannya adalah anggota DPRD. Untuk anggota dewan ini apakah baru dilantik atau gimana? Ya seperti kita ketahui bersama bahwa anggota DPRD terutama di Sumatera Barat itu baru dilantik mungkin baru sekitar 2 minggu. Apakah ada peluang untuk proses rehabilitasi buat para tersangka ini nanti Pak? Karena dia kan penyalahguna kalau satu program. Yang pasti kita akan melakukan prosedur-prosedur yang sesuai aturan. Sementara ini kita sudah proses sidik, kemudian kita akan melakukan proses sidik ini berkoordinasi dengan kejaksaan. Sampai dengan saat ini kita masih dalam posisi keempat, ini adalah tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan posisi kita belum ada. Namun ke depan kita akan tentunya perlu ada gelar perkara, akan ada setelah peningkatan satu semakin disisihkan di kelompok ini. Pelakunya mau di Siap. Boleh benar. Mau ditanya ditanya. Siap. yang Pak AA yang mana? Pak, kapan radio? Ya. Bapak yang bernama Pak AA ya? Bagaimana Bapak ini? Menyesal tidak atas perbuatan ini? Sangat menyesal. Ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ini menjadi pelajaran buat Bapak, termasuk kepada 3 rekan-rekan yang lainnya Pak ya. Udah sering beli narkoba ini? Baru ini belinya? Kalau itu dia nanti bias kalau kita. baik. Tentunya penyalahgunaan narkotika adalah musuh dari semua. Sekarang dia tidak melihat kalangan. Coba kita bisa lihat ke kalangannya dari mulai tidak bekerja, dari mohon maaf dari orang-orang pengangguran sampai dengan pekerjaan yang terhormat. Mereka menyalahkan narkotika. Ini harapannya ya cukup terakhirlah di Kota Padang ini terdapat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat. Harapannya tidak dilakukan lagi. Ya kita yang jelas polisi tidak tidur, kita semua sepakat untuk ya membasmi ya, karena kita mau menyelamatkan orang lain. Kita membasmi narkoba ini untuk menyelamatkan orang lain. Siap. Terima kasih.